Halo, kita jumpa lagi untuk episode yang kedua dengan kita mau angkat tema tentang parent should be my friend. Apa sih parent should be my friend itu? Oke, di sini tuh kita ceritanya mau discuss, mau bicara santai tentang bagaimana sih orang tua bisa jadi temen, bisa jadi teman cerita, teman curhat buat anak-anaknya. Di sini kita nggak bermaksud menggurui atau mengajari, karena kita pun berdua nih nanti masih banyak belajar nih, masih perlu banyak belajar. Kita hanya sharing aja, ngobrol ringan aja, bagaimana sih orang tua bisa jadi teman. Dan mungkin untuk detailnya, lebih serunya kita simak obrolan episode kita yang kedua ini. Ciao! Kembali lagi dengan Patrick Hunter, dan ini merupakan konten kedua kami yang akan mengambil topik yang berbeda, ya iyalah. Jadi untuk kali ini tema kita adalah parents should be my friends. Yap. Apa itu ya? Bahwa orang tua itu intinya harus menjadi sosok teman buat anak-anaknya. Kadang kan ada beberapa orang tua yang menganggap dirinya sebagai orang tua, ya tapi emang harusnya gitu. Ya, artinya gini namanya yang disebut dengan orang tua itu artinya orang yang diperlukan atau orang yang telah melahirkan kita di dunia ini ya, ayah, ibu. Dan dalam hal ini kan yang dimaksud my parents should be my friend ini adalah bapak ibu kita nih, ayah dan ibu kita nih. Ya, untuk saat ini memang artinya pendidikan itu kan berubah ya, pola asuh pun berubah dari waktu saya kecil hingga dan saat ini pun ibaratnya pola pendidikan yang diterapkan orang tua saya dulu berbeda lah dengan yang kita terapkan sekarang. Cuman intinya bahwa apapun pola asuhnya itu yang utama kita ajarkan ya otomatis tentang etika, agama, sopan santun, seperti itu sih, Zak. Iya. Terus kamu punya kendala apa aja? Artinya bagaimana sih? Bagaimana artinya ini kan kamu udah besar nih, artinya udah kalau ibaratnya sudah cukup usia lah, artinya bagaimana dengan yang kamu rasain sendiri dengan hubungan dengan orang tua atau pendidikan yang diberikan orang tua ke kamu itu seperti apa, Zak? Kalau yang aku rasain sendiri sih ada beberapa hal yang yang bagaimana orang tua nge-treat saya itu berdampak ketika saya dewasa. Dan kalau kita istilahkan sih, orang sering mengistilahkan itu berhubungan dengan inner child gitu loh. Bisa dijelasin dikit apa itu? Nah, aku juga nggak tahu. Wah, gini Zak, yang pernah saya baca sih dan pengalaman sebagai orang tua, biasanya pola asuh orang tua itu adalah membentuk karakter pribadi si anak. Dan biasanya tuh kalau orang Jawa bilang itu peribahasa sih buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Okay. Artinya pola asuh yang diterapkan, kemudian tingkah laku yang dilakukan orang tua itu terkadang itu yang kebawa atau membentuk pribadi si anak. Iya. Karena itu makanya kadang tuh sebagai orang tua itu berat. Artinya apa? Dia ya tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Yang kedua adalah dia harus jadi teladan buat anak-anaknya dia. Mungkin ada artinya gini, Zak. Setiap orang tua itu kan ya oke lah, siapapun semua orang tua di dunia pasti ingin the best, artinya memberikan pendidikan pola asuh yang baik. Nah, menurut kamu, Zak, dari kecil sampai kamu dewasa ini, pola asuh seperti apa sih yang selalu artinya itu terap di diri kamu, yang benar-benar kamu oke, ini pola asuh yang terbaik yang diberikan ke ortu ke aku, yang bisa jadi pegangan aku, yang bisa jadi identitas aku, apa itu, Zak? Kalau aku melihatnya mereka orang tua yang bisa terbuka dengan anaknya, yang anaknya bisa, yang orang tua itu bisa menampung
cerita-cerita anaknya. Misalnya nih, kadang kan kalau kita cerita atau curhat, Bu, nilai aku segini, itu ada banyak orang tua, kamu tuh gimana sih, lebih menyalahkan, bukannya lebih mengajarkan, oh ya nggak apa-apa, nanti besok lagi gitu. Ibaratnya ada hal yang positif lah yang ditularkan, walaupun kadang mungkin anak melakukan kesalahan. Menurut aku yang bagus tuh yang lebih diarahkan daripada dijelek-jelekan sendiri, karena itu malah bikin mentalnya si anak down sendiri tuh. Oh, oke. Ya, iya sih Zak. Artinya apalagi kan sekarang itu pendidikan itu nggak cuma dari orang tua ya Zak. Mereka tuh dapat pengaruh dari sekolah, lingkungan, dan sekarang itu yang lebih anak-anak itu adalah dari media sosial. Kadang mereka tuh nggak belajar dari orang tua, nggak belajar dari teman atau saudara dan lain sebagainya, tapi justru belajar dari dari media sosial. Iya, memang kita juga tidak bisa menyalahkan ya, artinya tidak semua yang ditampilkan di media sosial itu berdampak tidak artinya buruk atau jelek, enggak. Tapi saat kita belajar atau kita mempelajari sesuatu hal dari media sosial itu kan kalau bisa kita bilang itu adalah instan ya Zat. Artinya tuh padahal membentuk karakter, membentuk pribadi itu bukan instan, tapi itu adalah ibaratnya kalau tanaman itu dipupuk dari mulai benih tumbuh jadi pohon. Nah itu kadang yang akhirnya karena mereka merasa bisa belajar instan, kemudian mereka aku nggak perlu parents nih, nggak perlu orang tua nih, aku bisa dapatkan dari aku baca media sosial, searching, googling dan lain sebagainya. Cuman dari saya sendiri ada kekhawatiran juga, artinya untuk menjadi teman itu berat, artinya bahwa parent should be my friend. Artinya iya mungkin itu kalimat yang mudah kita ucapkan, tapi bagi orang tua itu untuk mengaplikasikan itu sedikit agak susah. Karena apa sih? Di situ tuntutannya bahwa orang tua itu dekat dengan dekat dengan anak. Kedua, ada bonding, keterikatan antara ibu dengan anak. Dan yang ketiga, bagaimana kita menempatkan bahwa kita itu teman buat mereka. Dan teman buat mereka itu artinya ya kita harus dengerin curhatan mereka, kita harus ada buat mereka, kita ibaratnya dia perlu kesah atau kita punya siap shoulder to hold on, bahu untuk sandaran mereka dan lain sebagainya. Itu yang mungkin orang tua juga harus banyak belajar, artinya apalagi di zaman milenial ini ya di mana semua terpaan informasi, kemudian hal-hal lainnya itu yang lebih banyak didominasi media sosial daripada mereka berinteraksi dengan orang tua mereka sendiri, Iya. Oke, kalau menurut Azza sih, artinya apa sih yang mesti parents lakukan supaya orang tua itu bisa jadi teman buat mereka, buat anak-anak? Bekal dari pengalaman aku sih cukup yang tadi aku bilang itu sih, lebih yang membuat anak tuh mau terbuka dengan orang tua kan. Oke. Ya itu berarti kan orang nggak hanya anak-anak yang harus belajar terbuka, tapi bagaimana orang tua itu juga bisa deketin si anak nih, bisa jadi teman si anak nih. Mungkin yang saya tuh juga masih banyak belajar ya, artinya bahwa sebagai orang tua saya juga terus belajar bagaimana saya menjadi orang tua yang baik dan benar. Artinya memang saat ini yang kita lakukan itu bukan hanya judging, bukan hanya kasih instruksi, tapi kita harus juga kasih contoh. Semisal nih kita ngajarin tuh anak, ayo kalau usai maghrib, usai sholat maghrib, TV mati, kita ngaji. Kita nggak cuma nyuruh anak mengaji, tapi juga ayo bareng-bareng ngaji kita sama-sama di musola kecil rumah, di rumah ada musola kecil, kita sama-sama ngaji. Sama juga saat kita minta anak kita, ayo tiap bangun pagi, karena ini mungkin kan kita masih pandemi, sekolah online ya saya. Jadi saya sih memang membiasakan anak-anak untuk olahraga pagi sebentar. Kalau saya yakin deh saat anak-anak itu diminta kamu olahraga, kadang mereka males lah tapi begitu kita ayo ini loh mama udah siap pakai training, pakai ini nih, pakai sepatu olahraga nih, ayo. Nah artinya bahwa mungkin sekarang itu kita nggak hanya kasih instruksi, tapi kita kasih contoh, kita ikut terlibat.
Jadi anak-anak itu, oh oke, mama juga nih, orang tua aku juga ikut nih. Itu yang mungkin sedikit langkah yang bisa mendekatkan kita untuk anak-anak menganggap kita sebagai teman mereka. Yang problemnya sebenarnya adalah ketika anak-anak tidak merasakan peran orang tua di situ. Ya berat ya, artinya ya ini bisa saya rasakan sendiri, ibaratnya kita sharing aja ya. Dulu yang bekerja itu ayah, artinya ibu ada di rumah ya, kita merasa bahwa oh saya ada ibu nih yang setia nungguin kita nih. Nah tapi sekarang saya rasakan sendiri saat saya, suami dan saya bekerja, banyak waktu yang kita, ya sebetulnya itu adalah konsekuensi, artinya bagaimana kita memanage waktu aja ya. Artinya memang untuk keseharian di hari kerja memang saya rasakan waktu bersama dengan anak-anak saya itu kurang. Ya, cuman saya selalu berusaha bahwa setelah kita pulang, dari kantor, kita beberapa menit kita sediakan sedikit waktu, mungkin hanya ngobrol di makan malam bersama, kemudian sekedar tanya tadi sekolahnya belajar apa, yaitu yang kita lakukan supaya bahwa anak itu merasa bahwa sesibuk-sibuk orang tuanya, dia masih ingat nih, orang tua masih ingat sama anak-anak nih, bahwa mereka punya tanggung jawab nih menemani anak-anak. Ada orang tua yang masih ngobrol cukup intens lah sekarang ya. Tapi ada juga orang tua yang tipe ngobrolnya itu ketika beliau menyuruh doang. Itu juga kan gimana gitu bagi anak. Terus ada juga tipe orang tua yang orang-orang tua itu merasa sudah melakukan segalanya karena mereka sudah bekerja untuk kita. Padahal kan kita tuh nggak cuma butuh materi aja, kita juga butuh kasih sayang mereka, untuk mereka hadir buat kita dan semacamnya, itu kan juga perlu diperhatikan. Tapi masalah-masalah yang berhubungan dengan mental anak-anaknya atau psikologi anak-anaknya tuh sama sekali nggak diperhatikan gitu. Gimana tuh? Ya mau ya, padahal episode kemarin Bu. Jadi gini lah, itu artinya kita makin deket nih Za. Kita nggak bisa pungkiri ya Za, artinya apalagi di masa saat ini ya Za, serba modern, kemudian tuntutan kerja tinggi, tuntutan target pekerjaan tinggi yang membuat akhirnya kadang orang tua itu, sebetulnya saya yakin di lubuk hati para orang tua itu ingin dekat dengan anak-anaknya. Artinya mereka nggak hanya ingin sekedar memberikan kebahagiaan material buat anaknya. Saya yakin di lubuk hati para orang-orang tua yang sibuk itu, dia juga ingin membelai anaknya, dia ingin juga dekat anaknya. Cuman kadang keterbatasan waktu dan lain hal sebagainya itu yang membuat waktu mereka untuk anak-anak itu jadi berkurang. Dan untuk kasus seperti ini, artinya seperti ini aja, sama-sama kita antara orang tua dengan anak-anak itu saling memahami. Artinya bahwa oke lah, kita bisa nih, kita memang kerja nih, dituntut kerja, dituntut untuk lebih untuk kebutuhan yang mencukupi kebutuhan hidup. Tapi sebagai orang tua kita juga mesti menyadari nih peran orang tua nih, artinya bahwa orang tua itu nggak cuma mencukupi mereka dengan materi, memanjakan anak-anak itu dengan materi, tapi mereka juga perlu nih pelayan, perlu nih dukungan, perlu nih teman buat mereka cerita. Dan bagi anak-anak sendiri, ya memang mungkin susah ya, apalagi jika mereka di umurnya di usia-usia yang masih di bawah umur, atau mereka remaja-remaja yang relatif labil ya, artinya mereka belum mama, papaku sibuk ini, nggak punya waktu ini. Kalau kita ini juga sebagai orang tua, saya juga masih banyak belajar ya, artinya kita beri pengertian. Biasanya saya beri pengertian ke anak-anak bahwa mama, papa kerja itu untuk anak-anak, mama, papa kerja untuk sekolahnya kakak sama adik. Masalahnya komunikasinya sebatas disuruh tuh. Kan ada yang kayak gitu. Ya memang sebetulnya ya itu Za, memang artinya gini Za, kita nggak boleh juga langsung ngejudge bahwa orang tua yang sibuk
yang hanya kasih materi itu nggak sayang atau nggak bisa kita jadikan teman, Za. Ya tapi itu, Za, saya yakin, karena saya juga merasakan orang tua, Za, kami pun ingin punya waktu lebih buat mereka, tapi kadang harus tuntutan kerja dan lain sebagainya itu yang membuat waktu kita itu berkurang. Ya memang kalau bisa kita usahakan bahwa kita spending waktu lah, mungkin weekend atau apalah sekitar mungkin nggak terlalu lama, asal itu bermutu, quality time itu benar-benar mutu, saya pikir nggak masalah lah. Artinya kita masih punya waktu tuh buat ngobrol dengan anak-anak. Dan mungkin untuk yang anak-anak bawah umur mungkin belum begitu paham, tapi mungkin bagi mereka yang sudah remaja sudah cukup untuk kita kasih pengertian bahwa kalau kamu ada masalah, mama dan papa tuh tetap ada buat kamu. Kamu bisa cerita apa saja ke mama, ke papa. Kalau saya sih menerapkannya seperti itu. Tapi itu ibu itu bisa masuk terjun ke dunia anak-anaknya juga. Iya, nggak semua orang tua tuh bisa melakukan itu. Kenapa? Oke, iya memang susah, Za. Ya itu tadi, Za. Kamu tahu sendiri, Za, maksudnya bahwa pekerjaan saya itu juga banyak, artinya waktu. Cuman memang quality time itu memang saya sempatkan, nggak ketang itu hanya sekedar makan malam bersama di meja makan atau sekedar nonton TV bersama. Iya, jadi mungkin nggak harus di tempat makan yang nggak harus ke resto atau keluar kemana, cukup makan malam bersama di meja makan di rumah kan. Rumahku surgaku juga, kerja artinya bahwa buat rumah itu bagi nyaman. Sebagian orang ya karena kita tuh hidup di dunia ini selalu ada kemungkinan yang lain. Oke. Hidup tuh, ibu sendiri bilang hidup tuh nggak sebatas hitam dan putih. Itu namanya dinamika, Za. Oke. Mungkin yang bisa kita tarik dari perbincangan obrolan santai kita saat ini bagaimana kita menjadi teman buat anak-anak, ya satu bahwa kita sebagai orang tua kita tidak hanya memberi instruksi, menilai, tapi juga memberi contoh. Dan yang kedua, sesibuk-sibuk kita cobalah sedikit meluangkan waktu buat anak-anak. Ya mungkin hanya beberapa waktu itu juga mungkin nggak lama, tapi saat kita bisa benar-benar. Dan gini, saat quality time itu pun saya biasanya tidak pakai HP, artinya benar-benar di situ tuh kita ngobrol dengan anak kita tanpa mengindahkan, jadi kita tidak terganggu dengan hal-hal lain, di situ. Jadi sama saja, artinya saat kita ngobrol dengan teman, tapi teman asik dengan HP kan kita juga nggak nyaman. Ya sama, itu juga yang saya terapkan saat saya ngobrol-ngobrol sederhana, tanya-tanya tentang anak dan bagaimana perkembangan dia pun biasanya saya dan suami lepas itu HP. Jadi benar-benar quality time, benar-benar antara saya dan anak-anak tanpa ada noise, tanpa ada gangguan lain yang membuat anak-anak itu, oh iya, mama ada buat kita, oh iya, papa dengerin kita kok. Mungkin yang ini itu sebenarnya kalau saya lihat di sosial media ya Bu, kan sekarang lagi berjamur TikTok nih. Oke. Konten-konten TikTok tuh kadang ada yang membahas tentang keluarga juga. Nah yang menjadi pertanyaan saya, gimana cara anak menyikapi si anak udah tahu nih keluarganya ini atau orang tuanya ini selama ini tidak bisa menjadi as my friend-nya gitu loh. Terus gimana cara anak menyikapi itu? Dia kan juga nggak nyaman gitu. Saya selalu bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu dibentuk dari diri dia sendiri kan, ya. Dan itu butuh keikhlasan, butuh jiwa untuk menerima keadaan. Kalau memang ternyata orang tuanya itu benar-benar sibuk dan dia memang benar-benar ibaratnya tidak bisa begitu dekat dengan anak, kalau saya sebagai anak adalah yang pertama bahwa sadari bahwa orang tua kita bekerja untuk kita. Dengan begitu saat kita mau melakukan hal-hal yang buruk atau hanya untuk pelampiasan dan apa-apa, kita mikir nih,
oh orang tua aku aja bekerja sampai malam, kenapa saya menyia-nyiakan mereka atau berbuat hal-hal yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang pertama. Ini coba Imam, kalau seandainya orang tua itu broken home, Mhm. yang mana alasan pertama itu nggak mungkin bisa menguatkan dia. Oke, ibadah Ya, Bu, semua kenapa sih orang-orang tuh gitu, Bu? Kalau ada masalah, saya tuh sedih, saya tuh galau, ibadah. Kita tuh juga ibadah, Mami. Oke, Cuman kan, ya. Oke, Za, saya paham Za. Saat rumah tangga ada masalah atau broken home, bahwa benar itu berdampak psikologis ke anak ya Za. Ya. Saya bisa pahami itu. Otomatis di posisi seperti itu dia butuh dukungan, dia butuh teman curhat. Tapi hati-hati lagi Za, tidak semua teman itu bisa jadi teman curhat. Saya sadar itu bahwa mereka rapuh, iya, mereka butuh teman pasti. Nah, kenapa selalu mungkin dia tadi Azza bilang kenapa terus ibadah? Karena problem solving yang paling menjarak itu ya dekat sama Tuhan. Karena saat kita sedih, saat kita luka, saat kita bukan kita juga nggak percaya. Oke, mungkin kita bisa lah sharing beberapa hal ke teman, ke sahabat tentang kita. Cuman nggak semuanya masalah itu bisa kita share. Nggak semua masalah itu bisa kita keluhkan ke semua orang. Nah, satu-satunya tempat kita berkeluh kesah, satu-satunya tempat kita mendekat, satu-satunya tempat kita mengadu ya Tuhan yang Maha Esa yang di atas. Aku sebenarnya sepakat, cuman kadang-kala itu gimana ya? Bukan berarti orang yang sedih, orang yang depres, orang yang frustasi dan sebagainya itu mereka nggak berusaha berbicara dengan Tuhan. Bisa jadi mereka melakukan itu. Melakukan apa? Ya, dia beribadah kepada Allah, berdoa, lalala. Tapi itu belum cukup untuk bisa membantu dia, dan itu bukan berarti dia kurang kuat imannya. Iya, bukan. Artinya ya, ya itu tadi Zat. Artinya kembali lagi ya akarnya. Artinya tadi pola asuh. Jadi gini Zat, pola asuh orang tua itu akan membentuk pribadi si anak. Nah, saya yakin Zat, ya namanya mungkin saat masalah keluarga atau problem itu banyak hal nih Zat. Artinya kan banyak hal yang menyebabkan itu. Bagi anak-anak yang mendapatkan pola asuh untuk pola asuh ibaratnya yang ini ya Zat, bagaimana yang bisa membentuk anak itu kuat. Untuk mereka yang mendapatkan pola asuh tepat, insya Allah tuh mental mereka kuat. Tapi ya memang bagi mereka yang mungkin dasar dari pola asuhnya dari kecil itu mungkin kurang tepat, gampang rapuh. Nah, mungkin untuk yang beberapa yang tough, beberapa yang kuat, mereka akan lebih banyak melampiaskan kekesalan dengan hal-hal positif. Tapi mungkin bagi yang rapuh itu yang perlu kita dukung, mungkin dari teman, dari keluarga, kerabat, atau dan lain sebagainya. Sebenarnya saya berusaha menampung yang orang-orang seusia saya rasakan ya, Bu. Saya atau bahkan mungkin mereka itu sebenarnya cuma butuh ngobrol aja sih, komunikasi aja sama orang tua. Nggak serta-merta semuanya itu yang mereka pilihkan itu yang terbaik, dan nggak berusaha untuk melihat dari sudut pandang kita sebagai anak. Baik, saya bisa tangkap Za, artinya berarti di situ butuh mediasi Za. Artinya kalau memang komunikasi antara anak dengan orang tua itu ada yang terputus atau kurang nyambung, butuh seseorang untuk memediasi. Artinya mungkin bisa psikolog, bisa artinya butuh psikolog, kemudian butuh ya mungkin seseorang yang kerabat dekat atau apa yang dekat dengan mereka.
keluarga, dekat dengan orang tua, dengan anak yang bisa yang memediasi bahwa ini loh, kalau memang ada kendala dengan anak dan ibu atau orang tua, kita bisa bahas bareng nih di sini. Bagaimana jika salah satu dari anggota keluarga tersebut tuh tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka tuh bermasalah dan tidak baik-baik aja? Kalau itu artinya ya mungkin ini berat sih, kalau jujur ini berat buat saya menjawab ya Zak. Manusia itu tempatnya salah, yes. Cuman kadang mereka nggak menyadari bahwa yang kita lakukan itu salah. Harus ada yang menegur, harus ada yang mengingatkan bahwa yang dilakukan ini salah loh, mestinya seperti ini loh. Kalau dari anggota keluarga sendiri itu tidak ada yang berani atau tidak ada yang enggak lah, apalagi dia mungkin dia kan kepala keluarga, mestinya dia sadar sendiri dan sebagainya. Dan itu tadi kita butuh mediator aja. Mungkin sebelum kita Lebar-lebar banget Bu. Iya. Oke, yuk berarti mungkin satu yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita ini yaitu bagaimana orang tua bisa jadi teman, itu yang tadi yang pertama ya, bahwa orang tua tuh harus sadar nih fungsi dia sebagai orang tua ya, gak hanya judging, gak hanya menilai, gak hanya menghakimi, gak hanya memberikan instruksi, tapi juga memberikan contoh. Makanya menjadikan yang jadi bisa syukur-syukur contohnya bisa jadi teladan buat anak-anak kita. Yang kedua, bahwa sesibuk-sibuk kita sebagai orang tua harus menyempatkan, betul, kita sempatkan sedikit waktu kita, dan gak harus kita pergi ke tempat yang mewah, tidak harus kita pergi, cukup mungkin makan bareng di meja makan bersama atau nonton TV bersama. Dan yang ketiga, bahwa inti dari komunikasi adanya apresiasi, adanya penghargaan. Artinya saat kita ngobrol dengan anak-anak itu sekiranya orang tua bisa deh melepaskan handphone sebentar. Artinya bahwa quality time itu benar-benar terjaga tanpa ada gangguan telepon atau gangguan WA atau gangguan yang lainnya yang bisa mengganggu kualitas dari waktu kita bersama dengan anak-anak. Bu, mungkin satu lagi Bu, untuk calon orang-orang yang akan menjadi orang tua. Oke, mungkin saya sendiri juga masih banyak belajar ya saya. Artinya sebagai orang tua masih banyak yang harus saya pelajari. Intinya bahwa saat Anda sudah menikah, otomatis ada nih dua hal yang harus Anda emban, tanggung jawab dan komitmen. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab sebagai istri dan nanti tanggung jawab sebagai orang tua. Dan yang kedua, komitmen bersama, visi bersama dengan pasangan kita, bagaimana kita mendidik anak kita besok. Artinya pola asuh apa sih yang tepat untuk anak-anak. Mungkin tidak semua pola asuh, tidak semua orang tua itu perfect, tapi setidaknya kita masih bisa belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Okay. Dan bye. Sampai ketemu untuk episode berikutnya.